Selamat siang, teman-teman. Kita ketemu kembali dalam kuliah kita secara online. Kita akan masuk ke sesi kita untuk minggu ini, yakni sesi yang ke-12, agar teman-teman dapat mempersiapkan diri dan juga membuat catatan-catatan untuk kuliah kita di saat ini. Yang menjadi materinya yaitu karakter Lean and Agile Supply Chains, tools dari Lean Supply Chains, dan strategi dari Lean and Agile Supply Chains. Kita akan masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan karakter Lean and Agile Supply Chains? Dan juga apa yang dimaksud dengan tools dari Lean Supply Chains. Kalau mengenai Lean, kita sudah, kalau nggak salah kita sudah pernah pelajari, sudah pernah kita bahas ya, yaitu mengenai bagaimana sih dalam satu perusahaan bisa diusahakan agar semuanya hemat dan juga tidak ada pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak mendatangkan nilai dari barang tersebut. Jadi atau dalam istilahnya disebut waste, menghilangkan waste. Oke. Lean supply chains memiliki makna untuk memproduksi apa dan sebanyak yang diperlukan. Ketika diperlukan, di mana diperlukan. Lean memproduksi lebih banyak dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, ya. Jadi tanpa menambah sumber daya, tapi diharapkan dapat memproduksi lebih banyak barang. Ini maksudnya. Jadi meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja itu tentu melihat apa sih pekerjaan yang seharusnya tidak perlu dikerjakan. Umpamanya kalau bisa barang bahan baku dari pemasok langsung ke bagian produksi, nah kenapa harus disimpan dulu di gudang raw material? Itu maksudnya. Jadi ada proses-proses yang langsung lebih cepat, shortcut-nya itu ada, jalan pintasnya, sehingga tidak memberikan kesempatan seakan-akan bahwa itu perlu, padahal tidak gitu. Itu maksudnya di sini. Hal ini berarti fokus terhadap setiap produk dan aliran nilainya. Untuk melakukan ini, perusahaan harus siap untuk bertanya dan mengerti aktivitas apa yang memberikan nilai, nilai dan yang waste. Jadi yang memberikan nilai sama yang tidak memberikan nilai. Waste itu kan itu seperti kerpit, sampah lah yang tidak berguna atau kesia-siaan. Kan kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Cuma mungkin karena sudah terbiasa, ya kita mengerjakannya. Jadi karena kebiasaan, karena tradisi. Padahal itu sebenarnya bisa dilihat lagi, dianalisa lagi. Apakah itu perlu dilakukan? Apakah tidak ada proses yang lebih cepat? Itu maksudnya. Agility didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan yang cepat pada permintaan, baik itu volume dan variasi. Ya, pengertiannya itu bagaimana sih perusahaan itu fleksibel dan mampu untuk memenuhi segala perubahan yang terjadi. Jangan karena ada sedikit perubahan, kita tidak bisa menyesuaikan diri. Biasanya sulitnya perubahan itu terjadi di perusahaan yang sangat besar. Ya, jadi dia kurang fleksibel, sama ya. Kalau ada kapal induk yang sangat besar itu bermanuver sangat susah karena dia harus ada program, harus ada rencana. Tapi kalau kapal-kapal kecil itu bermanuver itu lebih gampang. Makanya orang-orang yang berbadan besar itu main bulu tangkis itu
tidak begitu baik dibandingkan dengan orang-orang Asia yang badannya kecil dan lentur, itu maksudnya ya. Jadi agility ini didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan. Paradigma Lean and Agile dan Agile walaupun sangat berbeda, namun hal itu dapat dikombinasikan. Jadi kedua ini bisa dikombinasikan. Bagaimana menghemat dan bagaimana kita dengan cepat dapat merespon kepada customer, kepada permintaan customer. Dalam dunia bisnis kita mengenal dua hal penting yang menjadi kunci sukses, yaitu Lean dan Supply Chain Management. Lean adalah sebuah metode terstruktur untuk mengeliminasi waste, menghilangkan waste, meminimumkan waste, meminimumkan pekerjaan yang tidak begitu perlu, dan non-edit, pekerjaan yang tidak menambah nilai. Umpamanya itu perpindahan barang dari gudang ke gudang lain, atau dari produksi ke gudang untuk penjualan, itu tidak ada nilai bertambah di sana. Nah, kalau nggak ada nilainya, apakah bisa seperti tadi saya bilang, langsung barang itu dikirim dari pemasok langsung ke bagian produksi. Jadi tidak perlu mampir di gudang, buat apa gitu kan. Lean juga bertujuan untuk mencapai continuous flow, yaitu flow yang lancar tanpa gangguan dan hambatan dari waste. Kalau semua bisa dianalisa dengan baik, tentu ada implementasi untuk menghindari pekerjaan yang kurang diperlukan. Ya, tentu itu membuat pekerjaan lebih cepat, membuat kinerja atau performa suatu departemen itu lebih baik. Ya. Itu maksudnya di sini flow lancar tanpa gangguan dan hambatan waste dari kesia-siaan. Nah, kemudian dalam proses flow pada SCM adalah sebuah keniscayaan terdapat waste di dalamnya. Kita ambil contoh flow dari SCM adalah product flow. Dalam product flow salah satu waste yang ada adalah waste of inventory. Ya, kenapa? Pamannya persediaan harus banyak gitu ya. Kalau bisa persediaan itu harus ditipiskan, diminimumkan, jangan dibuat menumpuk karena itu membuang-buang waktu. Makanya di sini Bang, waste itu membuang-buang space dan juga merugikan karena tentu kita harus membayar biaya sewa dari gudang. Waste of inventory ini adalah kelebihan inventory atau stok barang, jadi lebih dari yang dibutuhkan. Itu menjadi suatu kesisian. Dengan demikian, untuk melakukan perbaikan kesinambungan, continuous improvement. Dan memang di segala bidang kita harus melakukan continuous improvement. Jadi setiap proses itu dianalisa, diambil suatu tindakan apakah bisa diperbaiki segala prosesnya itu. Baik proses dari segi waktu, terus kemudian proses dari apakah bisa diminimalkan. Nah, dibutuhkan pendekatan terstruktur seperti Lean. Tools dari Lean yang bisa digunakan untuk eliminasi waste diantaranya adalah ini ada ya, Kaizen, Value Stream Mapping, dan lain-lainnya. Itu yang menjadi tools-nya, alatnya. Apa sih Kaizen 5S ini? Tulis ini Kaizen itu merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan secara berkesinambungan, continual improvement. Ya. Jadi yang kita kira bagus hari ini, ternyata itu kadang-kadang bisa diperbaiki lagi. Yang kadang-kadang kita kira kita membeli barang sudah murah, ternyata dengan berbagai strategi bisa dapat lebih murah lagi, ya kan? Kadang-kadang orang udah bangga, wah saya beli ini cuma 1 juta, besok-besok orang lain malah membelinya cuma 700.000 ya. So pasti ada room untuk improve, untuk perbaikan. Nah, sementara peta aliran nilai atau value stream mapping adalah salah satu teknik yang digunakan dalam lean manufacture yang membantu menganalisa aliran material dan informasi yang diperlukan untuk membawa produk atau servis ke pelanggan. Di Toyota ini awalnya ini ada di Toyota. Jadi Toyota itu memperhatikan bagaimana sih step-stepnya itu, bagaimana sih proses berjalannya itu, ada nggak yang bisa diperbaiki. Setelah hari ini diperbaiki, bulan depan dicek lagi. Bisa nggak diperbaiki? Sampai akhirnya benar-benar sangat optimum, sangat hemat, tapi cepat. Gitu ya. Yang disebut dengan di sini peta aliran nilai atau value
stream mapping. Perbedaan yang mendasar dari kedua strategi ini adalah antara lean dengan tadi supply chain management ya. Jadi antara lean manufacturing dan supply chain management. Kesamaan tujuan antara LM dan SCM, kesamaannya kesamaan tujuan antara lean manufacturing dan supply chain management adalah meningkatkan nilai pengiriman kepada konsumen. Bergantung pada sistem just in time, menghilangkan berbagai sumber waste di dalam supply chain. Melibatkan semua elemen change dalam proses penambahan atau penciptaan nilai, mengembangkan kolaborasi dengan konsumen dan supply, mengurangi jumlah supplier, dan mengembangkan efisiensi. Jadi tujuan itu sebenarnya penghematan, terus penghematan secara biaya, umpamanya kalau ada pekerjaan, kenapa harus, umpamanya mau ke Bandung, kenapa kita harus mencari jalan biasa, kenapa nggak harus lewat jalan tol, itu maksudnya itu. Jadi diambil semua cara yang sangat efisien dan efektif. Kemudian barang juga, kenapa kita harus membeli yang lebih mahal, kalau ternyata setelah dianalisa, kita bisa membeli yang lebih murah. Juga umpamanya dalam suatu pekerjaan, kalau umpamanya 2 pekerjaan bisa dikerjakan 1 orang, kenapa harus 2 pekerjaan dipekerjakan oleh 2 orang, itu maksudnya. Jadi dari segi SDM-nya juga, dari segi biaya juga, dari segi proses juga, itu benar-benar dioptimumkan, dianalisa semua. Dan supply chain memiliki makna untuk memproduksi apa dan sebanyak yang diperlukan, ketika diperlukan dan di mana diperlukan. Ya ini maksudnya ya. Maknanya itu akhirnya ketika sudah kita masuk ke lean ini, kita sudah kurangi segala pekerjaan yang tidak perlu, kita sudah kurangi segala biaya-biaya dengan seminimal mungkin. Nah, dan dengan itu ini memproduksi apa dan sebanyak yang diperlukan. Jadi akhirnya bisa secara optimum dan kinerjanya menjadi baik sehingga bisa diproduksi apa yang diminta oleh customer. Kalian memproduksi lebih banyak dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, tadi kan pekerjaan lebih banyak, tapi yang mengerjakan itu lebih sedikit. Karena kalau sedikit yang mengerjakan, tentu gajinya juga sedikit. Daripada orang yang mengerjakan banyak, berarti gaji, artinya cost atau biaya menjadi lebih banyak. Hal ini berarti fokus terhadap setiap produk dan aliran nilainya. Untuk melakukan ini, perusahaan harus siap untuk bertanya dan mengerti aktivitas apa yang memberikan nilai dan yang waste nilai. Jadi harus kita analisa, bisa juga dengan pertanyaan, kira-kira itu menambah nilai nggak proses tersebut gitu. Atau itu hanya suatu kesia-siaan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan, dari pengalaman karyawan, bukan hanya karyawan, tapi juga mungkin kalau perusahaan lain dapat melakukan penghematan, kenapa kita nggak bisa? Bahkan harus ada tujuan, kalau orang lain udah menghemat, kita harus lebih hemat lagi. Dengan penghematan itu, nanti harga ketika kita menjual barang, kita bisa jadi kompetitif dan bisa bersaing. Kalau kita tidak bisa menghemat baik dari segi biaya, baik dari segi proses, tentu nanti cost kita jadi tinggi, akhirnya harga jual kita dan tinggi, dan itu membuat penjualan kita atau barang kita mungkin kurang dapat diterima oleh customer atau konsumen. Dan supply chain tidak hanya tentang mengeliminasi waste, namun mengeliminasi waste dan menambah nilai. Komponen utama dari lean supply chain adalah lean supplier, lean procurement, lean product manufacturing, lean warehouse, dan transportation. Maksudnya supplier juga harus bisa di lean, bisa dikurangi banyak hal-hal yang tidak perlu, baik itu procurement, bagian pembelian, bagian penyiapan itu, pengadaan, itu juga bisa di lean. Kemudian bagian di pabrik, manufacturing-nya juga bisa di lean. Maksudnya dianalisa bahwa itu bisa dikurangi. Bagian gudang juga, bagian transportasi juga, dan juga bagian customer. Umpamanya pengiriman barang ke customer. Ataukah kita bisa lakukan yang lebih harga transportasi yang lebih murah. Oke, kemudian di sini ada menurut Huang bahwa lean supply chain cocok digunakan pada proses yang mempunyai tujuan utama untuk memasok permintaan yang cukup dapat diperkirakan pada biaya yang paling rendah. Oke.
sampai di sini dulu pertemuan kita. Di sini ada tugas. Karena sebelum kita UAS, kita harus ada 2 tugas. Jadi ini tolong dikerjakan tugas ini. Nanti tolong dijawab, dikirim ke WA grup kita, dan saya harapkan sebelum jam kuliah kita selesai, sudah dikirim ke saya. Dan saya harapkan tidak ada yang terlambat. Tolong dengan tulis tangan, tulisannya yang rapi, yang bagus, sehingga saya juga gampang untuk memeriksanya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.